Saat ini kita berada pada halaman dashboard. Jadi ketika kita sudah berhasil login sebagai dosen misalkan ya, nah maka kita akan masuk ke halaman dashboard, yang mana di halaman dashboard ini nanti akan berisi, misalkan ini ada navigation di sebelah kiri ini. Nah ini untuk teacher atau dosen biasanya hanya akan muncul menu navigation seperti ini. Sedangkan ikon administration ini itu hanya akan muncul bagi admin prodi. Nah, jadi admin prodi nanti akan memanage course dan categories. Jadi mereka yang nanti akan menginputkan nama mata kuliah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal men-setting seperti apa nanti halaman perkuliahannya. Jadi fokusnya di navigation ini saja. Nah, dashboard, ada site home itu kembali ke awal, ada site page, ini ada blog, page, text, ada kalender, pengumuman. Nah, kemudian mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu sekalian ajar itu nanti akan tertampil di My Courses. Nah, jadi admin prodi nanti akan mengentrikan atau men-setting Bapak Ibu sebagai teacher di beberapa mata kuliah yang nanti akan tertampil di sini gitu ya. Nah, halaman dashboard seperti ini, kemudian di pojok kanan atas itu ada anak panah yang bisa diklik. Nah, ini dashboard, halaman dashboard seperti ini. Kemudian kita bisa mengeklik profile. Profile nanti bisa diedit profilnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengedit namanya, kemudian bisa menambahkan deskripsi, bisa juga nanti mengupload foto, gitu ya. Nah, kemudian itu profile, ada di sini ada grades. Grades itu nanti ketika Bapak Ibu mengajar atau mengampu beberapa mata kuliah, maka nanti Bapak Ibu bisa mengetahui partisipasi maupun nilai dari mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar mata kuliah tertentu, diklik mata kuliah tersebut. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di mata kuliah Bapak Ibu nanti akan bisa dipantau aktivitasnya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu nanti membuat materi ataupun membuat kuis, tugas, itu nanti bisa dipantau keaktifannya gitu ya. Partisipasinya di grade itu. Jadi semua mahasiswa yang terregister itu nanti depannya ada kata-kata studentnya. Ada informasi nama mahasiswa, kemudian email address, dan bagaimana partisipasinya di mata kuliah yang Bapak Ibu setting. Ada di grade report, grade history, ataupun apa ya. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, dilihat-lihat lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada message. Message ini ya dia merupakan fasilitas yang bisa kita gunakan untuk chatting gitu ya dengan anggota grup yang lain. Kemudian ada preference. Nah, preference ini menu edit ya. Kita bisa mengedit user account, kemudian bisa meng-setting blogs maupun pages. Dan kalau pengen logout, nah ini menu logoutnya ada di bagian bawah paling sini. Oke, kita masuk ke dashboard lagi. Nah, oke, misalkan Bapak Ibu ingin mengedit mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, diklik saja mata kuliahnya.
Jadi yang tertampil di bagian kiri ini adalah nickname-nya. Jadi kalau misalkan adminnya, oke, saya klik di sini ya. Misalkan saya klik MF1. Nah, untuk mengedit ini kan si admin prodi tadi kan telah mengentrikan nama mata kuliah Bapak Ibu, misalkan namanya Mekanika Fluida 1 gitu ya. Nah, kemudian di si admin itu men-setting ada beberapa topik yang diinputkan. Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa mengedit. Nah, ini edit setting, mengedit nama mata kuliahnya, nanti bisa juga mengedit. Nah, nama mata kuliahnya ketika ada kesalahan bisa diedit di sini gitu ya. Misalkan diedit jadi angka 1 seperti ini. Ini kemudian nickname-nya atau short name-nya bisa dirubah-rubah juga. Course kategori, teknik mesin ini sudah diinputkan oleh admin prodi. Kemudian course visibility, jadi misalkan course ini tersedia di semester ini, maka ini ditampilkan sebagai show. Kalau hide itu berarti nanti course-nya tidak akan terlihat. Course start date-nya, ini bisa disetting. Start date-nya misalkan dia mulai launching hari ini ya 1 Juni gitu ya misalkan. Nanti course end date-nya misalkan pengen diatur course ini nanti akan tidak bisa diakses oleh mahasiswa di akhir semester, nanti tinggal disetting saja. Tinggal disetting end date-nya tuh pada bulan apa gitu ya. Course ID number bisa diisi bisa tidak, bisa diisi misalkan dengan kode mata kuliah. Descriptions bisa diisi misalkan mata kuliah tersebut mempelajari tentang apa, bab yang dipelajari itu apa. Bisa juga berupa tulisan gitu ya. Bisa berupa tulisan ini. Atau bisa juga nanti berupa gambar. Kemudian kita juga bisa menginsert audio ataupun video dan beberapa opsi yang lain gitu ya. Nah, course image, jadi seperti yang tertampil di awal tadi, saya menampilkan image seperti ini ya. Jadi aliran di dalam pipa nanti untuk masing-masing dosen bisa mengeditnya gitu ya. Bisa dalam bentuk GIF, JPEG maupun PNG. Nah, course format ini ada beberapa yang bisa dipilih. Bisa topik format, jadi ada beberapa topik gitu ya, sub atau bab. Bisa juga kita weekly format, jadi per minggu. Jadi misalkan tadi kita set kurs mulai 1 Juni, nanti minggu pertama ya tanggal 1 sampai 7 gitu ya. Minggu selanjutnya tanggal 8 sampai dan seterusnya seperti itu. Ini ada single activity format. Nah, ini ya nanti bisa dieksplor lebih lanjut. Tapi untuk sistem di tempat kita kan nanti rencananya itu kan ada 4 kali tatap muka online gitu ya. Jadi yang bisa dipilih mungkin topik format maupun weekly format. Tapi lebih fleksibel ketika weekly-nya belum ditentukan ya pilih saja yang topik format. Nah, ini ada beberapa opsi yang bisa dipilih. Ini hidden section. Jadi hidden section-nya nanti bisa di collapse ataupun invisible gitu ya. Kemudian course layout-nya. Jadi bisa ditampilkan semuanya dalam satu halaman ataupun ditampilkan hanya satu seksi per halaman. Nah, nanti ini masalah layout saja. Appearance, bahasa yang digunakan, misalkan bahasa Inggris. Announcement, so gradebook to student. Jadi biar mahasiswa nanti bisa
mengetahui keaktifan partisipasinya, ya kita klik yes saja. Kemudian show activity reports, kita yes kan juga. Kemudian kita juga bisa men-setting file and uploads. Jadi maksimum upload size nanti bisa kita setting, tertinggi itu 32. Jadi misalkan kita pengen mengupload presentation ataupun mahasiswa nanti akan mengupload tugas, itu kita batasi filenya di sini. Completion tracking, yes. Jadi biar nanti mahasiswa misalkan ada beberapa section yang kita atur di mata kuliah kita, nanti mahasiswa bisa mencek, dia bisa mencek dirinya sendiri dia sudah melalui tahapan itu atau belum gitu ya. Grup, kita juga bisa men-setting grup jika menginginkan. Kemudian role remaining. Jadi ini kita bisa mengganti gitu ya. Mengganti nama. Jadi misalkan teacher, defaultnya itu dosen itu sebagai teacher. Nah, kita bisa ketikkan teacher itu maksudnya dosen, student itu maksudnya mahasiswa gitu ya. Ini opsional saja. Teks, kita bisa mengentrikan misalkan mata kuliah kita ya, biar nanti lebih gampang dicari. Misalkan mekanika fluida, tulis saja teksnya mekanika fluida. Kita save and display ataupun save and return. Nah, kalau save and display kita masuk ke halaman yang tadi. Ketika kita sudah masuk ke halaman mata kuliah yang kita ampu, nah kita bisa memodifikasi tampilan yang ada di halaman mata kuliah kita. Jadi tadi si admin sudah men-setting kita ada 6 topik gitu ya. Nah, topiknya itu nanti bisa kita rubah-rubah namanya. Yang paling penting, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengubah halaman di mata kuliah yang kita ampu, kita harus mengklik dulu turn editing on. Jadi ini adalah kunci agar kita bisa mengedit halaman mata kuliah kita. Jadi kita klik turn editing on. Nah, maka akan muncul menu-menu edit gitu ya. Ataupun seperti ini yang bisa kita geser-geser. Nah, ini juga penamaan ini bisa kita rubah gitu ya. Bisa kita rubah penamaannya. Kita juga bisa menginsert gambar. Jadi misalkan kita kasih namanya itu welcome to mata kuliah kita gitu ya. Kita juga bisa menginsertkan tulisan atau gambar gitu ya. Datang, save change. Nah, maka akan muncul selamat datang gitu ya. Kita juga nanti bisa mungkin di bagian awal ini ada beberapa section ya. Jadi misalkan welcome, kemudian ada bab yang kita ingin ajarkan di online learning ini, misalkan bab tertentu, sifat fluida, tekanan fluida. Ini ada topik lain yang nanti bisa kita edit, misalkan namanya adalah, atau kita edit di sini saja. Edit topik. Oh, ngeditnya berarti harus di depan. Jadi topiknya diedit di sini. Misalkan analisis energi fluida gitu ya. Enter, nah maka akan berubah. Seperti itu. Kita juga nanti bisa menggeser-geser gitu ya. Jadi ini ada tanda plus di sini, bisa kita geser-geser. Mana yang lebih dulu tertampil bisa kita geser-geser gitu ya. Kita juga nanti bisa mengupload materi, bisa menambahkan kuis, bisa menambahkan tugas. Itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian
Nah, di sini ada kita juga bisa mengkustomisasi halaman. Jadi misalkan di bagian kanan ini saya menambahkan misalkan ada komen, komen ini bisa kita geser-geser. Saya menambahkan juga link atau resource, misalkan saya menambahkan link mata kuliah di MIT di sini gitu ya. Nah, itu caranya melalui add blocks ini. Kita bisa juga menambahkan kalender. Jadi add blocks sini kita klik. Nah, kita ingin menambahkan apa? Misalkan menambahkan course completion status. Kita tambahkan. Nah, course completion status ini nanti bisa kita geser juga. Nah, atau enggak kita editnya dari sini. Course completion status. Jadi configure course completion status block. Nah, jadi dia akan tertampil di mana? Di any page atau any course page atau any type of course main page. Silakan bisa diatur sendiri. Lokasinya bisa di left, bisa di right. Misalnya saya setting di right. On the set, yes. Dia di right. Jadi save change. Nah, ini course completion status jadi muncul gitu ya. Jadi kalau misalkan belum ada mahasiswanya ya belum muncul di situ. Bisa kita geser-geser. Kemudian oke. Nah, ini untuk administration course-nya. Nah, ini penting diketahui juga. Jadi sebagai dosen nanti akan muncul course administration. Nah, site administration ini hanya muncul untuk admin prodi ya. Jadi course administration itu muncul di semua dosen, kita klik, ada banyak yang bisa kita edit ya, edit setting nanti mengedit mata kuliahnya, course completion, user, filter. Nah, user nanti kita bisa mengenroll user di sini, report, jadi ada report di sini, report dari activity completion, partisipasi dari mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita juga nanti bisa meng-backup kuliah di sini, ataupun kemudian merestore-nya. Kita juga nanti bisa menambahkan question bank. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah memiliki banyak latihan soal, nanti bisa diinputkan di question bank dulu. Jadi itu pengenalan untuk dashboard dan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Gitu ya. Ketika sudah bisa kita turn editing off. Oke, terima kasih.